Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Atau gunung berhutan itu dijaga, insya Allah tidak akan terjadi bencana. Fungsi dinding itu dengan tanaman hutannya, dengan hutannya itu insya Allah mampu mengatur hidrometeorologi. Informasi terkait perkembangan cuaca di Kabupaten Mekanan. Saat ini memang kita sedang berada pada musim penghujan, yang mana curah hujan ini cukup tinggi, cukup lebat, sehingga kita juga berpotensi terjadinya angin kencang. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mekanan untuk senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan kita. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 8 Desember 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Haris Ansor, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabah Penanjung, Tebino tinggi, sembah disusun 10 jari, bertanda adat pemagang. Meski menilai Bengkulu masih aman dari ancaman banjir besar, Akademisi Universitas Bengkulu mengingatkan pentingnya pemulihan hutan. RRI Bengkulu Rizaldi melaporkan. Tagar Pray for Sumatera ramai di media sosial setelah banjir pada 25 November lalu yang melanda Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Bencana tersebut ikut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Bengkulu. Meski demikian, Akademisi Universitas Bengkulu Gunggung Sonaji menegaskan bahwa kondisi Provinsi Bengkulu masih tergolong aman. Ia mengatakan kemungkinan Bengkulu terdampak bencana serupa relatif kecil. Menurut Gunggung, kondisi hulu dan hutan yang masih terjaga menjadi faktor penting yang mengurangi resiko banjir besar di Bengkulu. Namun ia juga menilai bahwa situasi tersebut tetap perlu diantisipasi dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Atau gunung berhutan itu dijaga, insya Allah tidak akan terjadi bencana seperti terjadi di kawan-kawan kita di Sumatera Barat, di Sibolga yang sekarang sangat parah. Mudah-mudahan tidak, karena fungsi dinding itu dengan tanaman hutannya, itu insya Allah mampu mengatur meteorologi, mampu mengatur hidrometeorologi. Dia airnya bisa diserap, jadi fungsi hutan itu seperti busa raksasa. Ia mengungkapkan bahwa luas hutan di Bengkulu saat ini hanya sekitar 46%. Karena itu diperlukan langkah konkret untuk memperluas kawasan hutan dan memulihkan ekosistem yang telah rusak. Gunggung menambahkan hutan memiliki peran vital dalam menahan dan menyerap air hujan. Dengan kondisi hutan yang baik, potensi bencana seperti banjir dapat diminimalkan secara signifikan. Dari RRI Bengkulu, Rizadi Alfitara melaporkan. Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat. Jam buku rimba buah lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Dari Kepulauan Bangka Belitung, diberitakan pemerintah Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan strategi jangka panjang guna menanggulangi banjirop yang kerap melanda wilayah pesisir. Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat melaporkan. Rencana penanganannya insya Allah tahun 2026 ini. Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyiapkan strategi jangka panjang untuk menanggulangi banjir rob yang kerap melanda wilayah pesisir. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, menyampaikan bahwa pendalaman alur sungai melalui pengerukan akan menjadi salah satu program prioritas yang dijadwalkan mulai tahun 2026 mendatang. Rencana penanganannya insya Allah tahun 2026 ini melalui pemerintah kita akan melakukan pengerukan alur yang kemarin kita sudah mulai di belakang pasar ya. Nah ini tahun 2006 akan kita teruskan pengerukan ini sampai sepanjang alur mulai dari Kampung Upas. Selain itu, Pemkot Pangkal Pinang juga telah mengajukan usulan pembangunan bendung karet kepada pemerintah pusat.
Infrastruktur ini menggunakan kantong karet fleksibel yang dapat mengembang maupun mengempis untuk mengatur permukaan air sungai. Teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air bagi irigasi, kebutuhan air baku, serta memperkuat sistem mitigasi banjir sekaligus menahan intrusi air laut. Wali Kota juga menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan lobi kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan berupa pompa air berkapasitas besar dan pembangunan bendung karet di sejumlah titik rawan. Terpisah, Bonar, salah satu warga kampung seberang Kecamatan Taman Sari, mengatakan banjir rob kali ini disebut sebagai yang paling parah dalam 2 tahun terakhir. Dulu masalahnya nggak seperti ini. Dulu memang pasang tetap pasang, tapi jarang sampai banjir masuk rumah itu jarang. Jarang udah lewat sampai air terlutut. Diketahui hampir setiap tahun banjir masih menghantam 3 kelurahan, yakni Kelurahan Opas Indah, Rawabangun, dan Gedung Nasional. Oleh karena itu pihaknya meminta pemerintah pusat mempercepat bantuan agar penanganannya semakin optimal. Dari Pangkal Pinang, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian. Baik pendengar, dari Jambi kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait siaga bencana di akhir tahun yang dihimpun reporter RRI Jambi Sri Wahyuni. Pandangan kami sama bencana itu semuanya harus ikut andil, kayak PMI, kayak TNI, kayak Polri itu harus kerjasama, itu penting. Sama? Himbauan kepada masyarakat kita harapkan karena bencana ini kita tidak bisa prediksikan supaya masing-masing berwaspada, terutama di kawasan-kawasan yang rawan longsor dan banjir. Mereka manakala terjadi hujan macam segera melakukan pengungsian. Dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk waspada terhadap bencana bansor ini. Karena bansor ini bencana tidak bisa diprediksi kapan dia datang. Rata-rata sini rumah panggung. Di sini memang daerahnya daerah rendah gitu kan. Kalau pas musim banjir ya maksimal rumah harus 2 meter gitu kan. Kalau kurang dari 2 meter jadi resiko pasti digenang air. Baik pendengar, dari Jambi kami ajak Anda menuju kembali ke kota Palembang. Palembang Darussalam. Untuk membahas lebih jauh terkait ancaman bencana hidrometeorologi di Sumatera Selatan khususnya banjir dan longsor pada musim hujan, berikut kita simak wawancara singkat Rian Apridani bersama Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Veronica Sinta Andayani berikut ini. Baik, Mbak Sinta, hari ini kita bicara mengenai tentang ancaman bencana hidrometeorologi yang beberapa hari terakhir ini juga menjadi perbincangan. Menyusul banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Terkait dengan bencana hidrometeorologi, Mbak Sinta, di Sumatera Selatan sendiri seperti apa ancaman ini? Apakah memang masih menjadi ancamankah atau sudah mulai sedikit turun intensitasnya ini, Mbak? Ya, kalau mengenai ancaman bencana hidrometeorologi di musim hujan ini, itu fluktuatif ya, Mas Rian. Karena potensi perubahan cuaca itu sangat dinamis, cepat, dan juga di musim hujan ini memang kondisi atmosfer masih cukup basah dan sangat basah dengan berbagai dinamikanya. Jadi untuk kewaspadaan saya sarankan, saya himbau untuk masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk tidak lemah dan terus memonitor informasi cuaca dari BMKG. Untuk kondisi atmosfer, contohnya dalam waktu beberapa depan ini memang ada dinamika atmosfer yang aktif seperti Kelvin, MJO maupun Rossby
yang memang menambah masa uap air di kondisi lembab ini, di kondisi basah ini. Jadi untuk musim hujan memang aktif monsun Asia yang basah, yang dimana sering tumbuh pertumbuhan awan hujan, ditambah lagi dinamika atmosfer yang seperti saya sebutkan tadi, seperti MJO, Kelvin, dan Rossby ini yang minggu depan ini memang berganti-ganti untuk menjadi pemicu hujan bertambah lebat di wilayah Sumatera Selatan. Jadi hal inilah yang perlu menjadi perhatian, bahwa kondisi cuaca hujan ini memang belum berkurang intensitasnya. Dan kalau saya lihat karakteristik bencana hidrometeorologi di Sumsel ini, karena di wilayah kita ini banyak sungainya, jadi di hulu debit air meningkat itu akan berpengaruh ke hilirnya, sehingga bisa juga bukan hanya hulu yang banjir, nanti beberapa waktu setelah itu bagian hilir banjir mengenai wilayah-wilayah sepanjang aliran sungai yang rendah. Begitu Mas Rian. Artinya kita sekarang masih dalam masa puncak-puncaknya ini ya, Mbak Sinta ya? Kalau dibilang puncak hujan, kita perkirakan memang puncak hujan itu di periode sudah mulai terjadi di November, Desember. Memang Januari masih cuma mungkin sudah terjadi perubahan iklim ya, sehingga curah hujan itu dan juga daya dukung lingkungan sudah berkurang. Jadi walaupun tidak puncak hujan, begitu hujan dengan curah hujan yang tinggi terjadi juga bisa menimbulkan banjir, begitu Mas Rian. Maksud dari jumlah curah hujan dan puncak hujan itu. Baik, Mbak Sinta, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI. Mudah-mudahan cuacanya tetap selalu bersahabat ya, Mbak Sinta ya, buat kita. Terima kasih, Mbak Sinta. Salam sehat. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Baik pendengar, dari Palembang kita menuju ke RRI Bintuhan. Andai painilah dikenal kau kayangan budaya dengan semboyan terkenal. Dari Bintuan diberitakan mendengar, Ketua PGRI Kaur berharap pemerintah daerah dapat membantu melanjutkan pembangunan gedung PGRI. PGRI Kabupaten Kaur meminta pemerintah daerah membantu penyelesaian pembangunan gedung PGRI yang telah lama terhenti pembangunannya. Harapan ini disampaikan oleh Ketua PGRI Kabupaten Kaur, Satno Pensi, saat diwawancari oleh RRI. Menurutnya berbagai upaya untuk penggalangan dana pembangunan belum bisa terpenuhi. Untuk itu bantuan dari pemerintah daerah sangat diharapkan karena sudah beberapa tahun bangunan ini baru sampai ke rangka atau didirikan tiangnya. Dikatakan Satno Pensi, pihak pengurus bersama para guru yang ada di Kabupaten Kaur sudah melaksanakan penggalangan dana, namun dana yang terkumpul belum memungkinkan untuk melanjutkan pembangunan. Untuk itu dirinya bersama para guru yang lain berharap ada uluran pemerintah daerah untuk kelanjutan pembangunan. Saya harapkan juga ada upaya dari pemerintah daerah. Saya minta tolong dan permohonan saya untuk bisa menolong kami dalam menyelesaikan pembangunan gedung kami. Permasalahan yang pertama itu ya kembali ke dana, terus terang dana, karena dana belum cukup untuk menyelesaikan. Ditambahkan Satno Pensi, adanya gedung khusus PGRI nanti diharapkan bisa menunjang semua kegiatan para guru dalam pembangunan dan kemajuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kaur. Pihaknya berharap pembangunan gedung ini dalam waktu dekat bisa dilanjutkan supaya memudahkan para guru untuk melaksanakan setiap kegiatan di luar proses belajar mengajar. Demikian Roy Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Dari Bintuhan kita menuju stasiun produksi Belitung. Jam buku rimba buah lalu di belakang ku santun ku simpen kacamata dek ngeliat.
Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur kembali meresmikan 1 SPPG di Desa Slinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Septrianingsi RRI SP Belitung melaporkan. Orang untuk olahraga terus supaya dia lebih bersih, jadi lebih dapat dikontrol. Itu aja, yang lain aku pergi. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kembali meresmikan 1 SPPG yang berlokasi di Desa Slinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Kehadiran SPPG ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan pangan dan gizi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan juga anak-anak sekolah. SPPG Desa Slinsing akan menyalurkan sebanyak 2.778 penerima manfaat yang akan disalurkan secara bertahap. Untuk tahap pertama, tercatat 976 penerima manfaat mulai mendapatkan layanan secara terstruktur dan juga terkoordinasi. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menegaskan bahwa peresmian SPPG ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan merata. Dan sekarang juga sampaikan ke masyarakat, jangan ditanya terus. Ini kan dengan ada 14 dapur, berarti kali 50 itu ada 700. Tambah pula UMKM, penanam sayur, itu peternak, aku rasa lebih dari 1.000. SPPG Desa Slinsing akan ditopang oleh 3 dapur layanan. Dapur utama berada langsung di Desa Slinsing, sementara 2 dapur tambahan akan segera didirikan pada tahun 2026 mendatang, yakni yang berlokasi di Desa Kampung Bugis, Kecamatan Gantung. Ketiga dapur ini akan bekerja bersama untuk mempercepat proses pengolahan makanan serta distribusi kepada penerima manfaat di wilayah masing-masing. Sementara itu, Camat Gantung Dela Wahyudi dalam keterangannya menyampaikan bahwa untuk gelombang awal, pelayanan SPPG Desa Slinsing difokuskan pada 5 sekolah, yakni PAUD Nujau Lestari, SD Negeri 8 Gantung, SD Negeri 9 Gantung, MTS Muhammadiyah Gantung, serta SMP Negeri 4 Gantung. Ia menegaskan bahwa jajaran di kecamatan siap mendukung kelancaran distribusi dan juga memastikan layanan tepat sasaran. Kecamatan Gantung, jadi rencananya itu di tahun depan ada 2 lagi, 2 SPPG, yaitu di Kampung Baru di Desa Gantung. Jadi SPPG itu 1 tempat tetapi 2 SPPG, jadi istilahnya itu SPPG mirror. Jadi 1 tempat 2 SPPG. Nanti itu mereka beroperasi insya Allah di tahun depan. Untuk tahun ini baru 1 SPPG yang di Slinsing. Dengan ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Belitung Timur yang lebih sehat, kuat, dan sejahtera. Dari Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan. Wai besai wai untung, mula jadi Waikanan. Pendengar, Waikanan didera musim hujan dan angin kencang. BPBD imbau peningkatan kesiapsiagaan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan di tingkat kecamatan serta kampung untuk segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di tengah musim hujan dengan curah hujan tinggi dan angin kencang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Waikanan Suprianto kepada RRI menginformasikan bahwa wilayah tersebut saat ini telah memasuki puncak musim penghujan yang membawa risiko peningkatan bencana alam. Dijelaskannya saat ini telah memasuki musim hujan di Kabupaten Waikanan dengan curah hujan yang cukup tinggi dan tidak menutup kemungkinan berpotensi terjadi angin kencang. Menanggapi kondisi ini, BPBD Waikanan menyoroti pentingnya menjaga infrastruktur air agar berfungsi optimal sebagai langkah mitigasi awal. Suprianto menekankan bahwa kunci utama adalah pencegahan sumbatan. Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat, pemerintah kecamatan dan kampung untuk senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan, pastikan peralatan evakuasi dan kondisi siring, selokan, serta saluran air di tempat-tempat terjaga dengan baik dan tidak terhambat. Selain persiapan fisik di lapangan, BPBD juga meminta masyarakat untuk aktif memantau perkembangan cuaca. Masyarakat dihimbau
memantau untuk selalu mengupdate informasi yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sebagai sumber informasi resmi. Supriyanto mengingatkan kecepatan informasi menjadi krusial dalam penanganan darurat. Jika terjadi bencana, segera informasikan kepada pihak-pihak terkait agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Informasikan bahwa informasi terkait perkembangan cuaca di Kabupaten Waikanan saat ini memang kita sedang berada pada musim penghujan yang mana curah hujan ini cukup tinggi, cukup lebat sehingga kita juga berpotensi terjadinya angin kencang. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan, pemerintah kampung, kecamatan untuk senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan kita sehingga peralatan evakuasi, kondisi siring, saluran air di tempat-tempat kita terjaga dengan baik, tidak terhambat, kemudian selalu update terhadap informasi bencana yang ada. Nah, tentu jika terjadi kedaruratan kami berharap segera menghubungi pihak-pihak terkait. Imbauan ini dikeluarkan untuk meminimalisir risiko banjir dan kerusakan akibat angin kencang serta memastikan keselamatan seluruh warga Kabupaten Waikanan selama musim hujan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan Warta Belaja Sumba melalui Pro 1 RRI. Baik pendengar, dari Waikanan kita menuju ke Sungai Penuh. Meskipun pemerintah telah melakukan normalisasi sungai, namun warga Sungai Penuh diminta tetap waspada bencana dadakan. Berikut laporan Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh. Cuaca ekstrem ataupun curah hujan dengan intensitas tinggi harus diwaspadai oleh masyarakat Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh, khususnya di wilayah-wilayah potensi banjir sesuai dengan pengamatan BMKG Depati Parbo Kerinci. Beberapa pekan terakhir ini terjadi cuaca ekstrem dengan intensitas hujan yang tinggi dan juga cukup sering terjadi. Menurut Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih, saat ini intensitas hujan cukup tinggi dan bisa saja berdampak terhadap terjadinya banjir dan juga longsor, apalagi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci merupakan daerah yang rawan banjir dan juga longsor. Karena itu BMKG memberikan pesan penting kepada warga di wilayah Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh untuk bisa waspada dan siap siaga menghadapi terjadinya bencana alam yang sering terjadi di musim penghujan. Meskipun demikian, pemerintah saat ini juga telah melakukan pengerokan ataupun normalisasi terhadap Sungai Batang Marau yang ada di Kabupaten Kerinci yang sering menjadi penyebab terjadinya banjir. Namun demikian, masyarakat tetap diminta untuk waspada agar bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi kapanpun dapat diminimalisir. Tingginya curah hujan yang masih akan mengguyur di wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Karena dampak yang diakibatkan oleh intensitas hujan itu bisa saja terjadi longsor, genangan-genangan air, maupun banjir-banjir dadakan pada memang daerah-daerah yang memang rawan longsor. Selain warga, pemerintah daerah juga diminta untuk waspada untuk mengambil langkah partisipatif, mengingat Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci merupakan kawasan yang sering menjadi langganan banjir dan juga longsor, terutama di beberapa kecamatan, sehingga harus diwaspadai. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh pendengar, kita akhiri Warta Belaja Sumba hari ini dari Lampung. Menghadapi musim hujan yang diperkirakan berlangsung panjang hingga Februari 2026, DPRD Kota Metro meminta pemerintah kota, Pemkot Metro melakukan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, khususnya di wilayah langganan banjir. Berikut laporan Ikhwan Wijaya dari Bandar Lampung selengkapnya. Kita sampaikan itu dan kita
semua tetap DPRD meminta Pemkot Metro melakukan kesiapsiagaan dan mengantisipasi banjir saat musim hujan datang. Terlebih akhir-akhir ini cuaca ekstrim kerap melanda di wilayah Provinsi Lampung. Anggota DPRD Kota Metro Basuki mengatakan hasil monitoring yang dilakukannya di lapangan banyak ditemukan daerah yang berpotensi banjir saat hujan. Dia menjelaskan di Kota Metro ada beberapa kelurahan yang rawan banjir, di antaranya Kelurahan Yosorejo, Tejo Agung, Iring Mulyo, dan Hadi Mulyo. Basuki memastikan pihaknya telah menyampaikan persoalan banjir tersebut kepada pemerintah dan meminta segera melakukan upaya pencegahan agar daerah yang selama ini menjadi lokasi langganan banjir dapat diatasi. Terjadi banjir, genangan-genangan air yang memang sangat mengganggu masyarakat. Sudah jauh hari sebenarnya kita sampaikan itu, dan kita semua tetap harus berharap pada pemerintah Kota Metro dalam hal ini pelaksana eksekutif segera untuk bisa direalisasikan pembangunan yang memang itu rawan banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung memprediksi musim hujan 2025-2026 terjadi pada Oktober 2025 Dasarian 2 atau satuan waktu meteorologi selama 10 hari hingga November Dasarian 3 tahun ini. Secara umum, puncak musim hujan di Lampung diperkirakan akan terjadi pada Desember 2025 hingga Februari 2026. Namun untuk wilayah Barat Lampung diperkirakan mengalami puncak musim hujan pada Oktober hingga November 2025. Selaras dengan perakiraan musim hujan tersebut, BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi. Sedangkan pada sektor pertanian, petani diminta menyesuaikan pola tanam untuk mendukung kelancaran dan ketahanan pangan nasional. Selain itu, daerah-daerah yang memiliki risiko banjir atau tanah longsor tinggi juga diminta mengambil langkah antisipasi seperti menghindari aktivitas di dekat sungai dan tebing. Masyarakat juga diminta memeriksa kondisi bangunan dan lingkungan. Misalnya disarankan untuk memastikan atap rumah, saluran air, dan struktur bangunan kuat untuk menghadapi curah hujan tinggi hingga memastikan saluran air tidak tersumbat untuk mencegah banjir. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri warta berita Belajar Sumba hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi